Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah mengenai Kesultanan Mataram Islam ya. Ini adalah sebuah kesultanan yang berdiri dari tahun 1588 dan harus berakhir tahun 1680. Nah, pembahasan mengenai Kesultanan Mataram sendiri sudah kita singgung ya atau berhubungan dengan pembahasan sebelumnya yaitu Kesultanan Demak. Ya, di mana kemarin kita udah belajar nih yang namanya Kesultanan Demak nanti berubah menjadi Kesultanan Pajang ya. Dan setelah Kesultanan Pajang nanti juga berubah lagi menjadi kesultanan yang namanya Mataram. Nah, pendiri dari Kesultanan Mataram sendiri itu bernama Sutawijaya. Nah, ini dia orangnya ya. Dia sendiri mendirikan Kesultanan Mataram setelah diberikan sebidang tanah oleh siapa? Oleh Sultan Hadiwijaya yang merupakan Sultan Pajang pada saat itu. Nah, jadi Hadiwijaya nih, dia ngasih tanah ke Sutawijaya. Ada yang bilang Sutawijaya ini adalah menantunya. Ya, dan akhirnya tanah tersebut dimanfaatkan oleh Sutawijaya dan dia mendirikan sebuah kesultanan yang namanya adalah Kesultanan Mataram. Nah, saat Sutawijaya menjadi penguasa di Mataram, dia bergelar sebagai Panembahan Senopati. Nah, setelah Sutawijaya naik menjadi penguasa di tanah Jawa dengan bergelar Panembahan Senopati, ya, misi pertama yang dia lakukan adalah dia harus menguasai kantong-kantong wilayah bekas kekuasaan dari Demak. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang Demak dan juga Pajang, bahwa keruntuhan Demak dan juga Pajang itu membawa pengaruh yang amat buruk bagi Pulau Jawa pada saat itu. Kenapa? Karena banyak sekali daerah yang melepaskan diri. Nah, waktu itu Sutawijaya ya misi utamanya adalah menguasai kembali kekuasaan Demak ya kan? Menguasai kembali Pulau Jawa lah bisa kita katakan ya. Untuk menguasai Pulau Jawa sendiri butuh effort yang agak lumayan ya. Kenapa? Karena memang pada saat itu banyak wilayah-wilayah yang sudah memerdekakan diri dari pengaruh Demak maupun pengaruh Pajang, apalagi pengaruh Mataram. Kalau kita lihat yang namanya Demak aja nih dulu dia harus ngeklaim kalau dia adalah keturunan Majapahit ya agar ya orang-orang tuh percaya dan mau tunduk pada kekuasaan dirinya. Nah, sedangkan Mataram ini siapa sih? Mataram ini kan Sutawijaya ini ya rakyat biasa pada awalnya yang kemudian dikasih sebidang tanah gitu. Ya, makin susah aja nih buat Sutawijaya untuk menguasai daerah-daerah di Pulau Jawa seperti itu. Nah, pada masa Sutawijaya dia melakukan berbagai invasi ya untuk menguasai beberapa daerah di Pulau Jawa termasuk salah satunya juga Demak ya. Jadi dia ingin menguasai yang namanya Demak dan akhirnya berhasil dikuasai dan kemudian yang namanya Sutawijaya juga ingin menguasai yang namanya Surabaya. Tapi sampai akhir dari jabatan Sutawijaya atau Panembahan Senopati, kota Surabaya pun gagal dikuasai ya sampai pada akhirnya nanti tahta dari Kesultanan Mataram turun kepada anaknya yang bernama Raden Mas Jolang atau saat dia menjadi sultan bergelar Panembahan Hanyakrawati. Misi utama dari Raden Mas Jolang ini atau Panembahan Hanyakrawati sama seperti ayahnya, dia juga ingin menguasai wilayah Jawa kembali dan salah satu wilayah yang belum dikuasai adalah kota Surabaya. Gimana caranya agar Panembahan Hanyakrawati bisa menguasai kota Surabaya? Maka pada saat itu ya dia memilih untuk apa nih? Untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan Vereniging Oost-Indische Company. Nah, jadi Panembahan Hanyakrawati itu meminta kerjasama ya kepada VOC nih untuk bekerja sama ya untuk menguasai wilayah yang namanya Surabaya. Ya, walaupun Panembahan Hanyakrawati sudah bekerja sama dengan VOC, ternyata kekuatan mereka berdua tidak cukup kuat untuk mengalahkan kota Surabaya. Kenapa? Karena waktu itu Surabaya sendiri, dia bukan berperang sendirian, tapi dia juga berperang dengan wilayah-wilayah lain yang adanya di timur Jawa, ya. Seperti misalnya, coba kita lihat, nah seperti misalnya ada Gresik, ada Tuban, ya kan, ada Madura, ada Wirasaba, Pasuruan, Malang, dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang sulit dikalahkan dan mereka umumnya itu bersatu untuk melawan si Mataram dan juga VOC di zamannya Panembahan Hanyakrawati. Ya, dan akhirnya sampai Panembahan Hanyakrawati menghembuskan nafas terakhir, dia belum bisa menguasai Surabaya. Dan pada saat itu, tahta dari Kesultanan Mataram ya diturunkan kepada anaknya yang bernama Adipati Martapura. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Jadi, nah, tapi kenapa kok nama Adipati Martapura ini tidak ada dalam daftar nama kita di bawah ini? Nah, karena Adipati Martapura ini dia belum sempat diangkat menjadi sultan, ya, tapi dia sudah diturunkan dari kekuasaannya. Kenapa? Karena Adipati Martapura ini dianggap sebagai sosok yang
cacat dan memiliki keterbelakangan mental. Jadi orang-orang di sana ya atau dari pihak keluarga kesultanan itu agak sanksi untuk menaikkan si Adipati Martapura sebagai seorang sultan. Ya akhirnya terpilihlah anak lain dari Panembahan Anyakrawati yang bernama Raden Mas Rangsang atau yang lebih dikenal sebagai Panembahan Ing Alaga ya. Nih orangnya. Panembahan Ing Alaga sendiri terkenal sebagai Sultan dari Mataram yang paling berjaya. Ya, dia sendiri memerintah Mataram dari tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Dan Panembahan Ing Alaga namanya lebih kita kenal dengan nama Sultan Agung ya kan? Ya karena Sultan Agung ini adalah gelar yang diberikan oleh Kekhalifahan Utsmani kepada Panembahan Ing Alaga seperti itu. Selama masa pemerintahan Panembahan Ing Alaga ya, dia ini adalah sosok sultan yang lebih galak daripada ayahnya dan juga lebih luar biasa daripada kakeknya ya kan. Kakeknya itu ingin menguasai Surabaya tapi tidak bisa. Bapaknya pun sama, ingin menguasai Surabaya tapi tidak bisa. Nah, pada masa pemerintahan Panembahan Ing Alaga atau Sultan Agung, barulah kota Surabaya dikuasai oleh Mataram. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan coba lihat sebentar. Nah, jadi kan Sultan Agung sendiri memerintah dari tahun 1613 menggantikan ayahnya, yaitu Panembahan Hanyakrawati atau dijuluki juga sebagai Panembahan Kerapyak, ya, karena meninggalnya di desa Kerapyak seperti itu. Pada saat Sultan Agung berkuasa, kurang lebih ya Mataram itu sudah memiliki luas wilayah yang warna coklat gelap ini. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang ditaklukkan selama zaman Panembahan Senopati dan juga Panembahan Hanyakrawati. Nah, kemudian misi selanjutnya dari Sultan Agung, ya dia harus menaklukkan kota yang namanya Surabaya. Nih, di sini. Ya, bagaimana caranya menaklukkan kota Surabaya? Kalau ayahnya dan juga kakeknya dulu, mereka menaklukkan Surabaya dengan langsung datang ke Surabaya berperang, ya, head to head dengan Surabaya, dan itu gagal, maka Sultan Agung mencari cara lain, yaitu dengan menguasai daerah-daerah di sekitar kota Surabaya. Maka di tahun 1619, ya, Sultan Agung menguasai kota Tuban, ya, kemudian di tahun 1624, Sultan Agung juga menguasai kota Madura. Nah, coba lihat. Perhatiin ya, kalau kota Tuban ya dan kemudian kota Madura ini sudah dikuasai, artinya akses Surabaya ini sedikit tertutup. Kalau misalnya orang-orang Surabaya mau berlayar itu ketutup karena armada Mataram sudah ditempatkan di sini nih, di dua kota ini. Ya, selain mengurung kota Surabaya seperti ini, ya langkah yang kedua yang dilakukan oleh Sultan Agung untuk menaklukkan orang-orang Surabaya adalah dengan cara ya, mengurung kota Surabaya nih, jadi dikunci istilahnya atau diblokade. Kemudian ya aliran sungai yang melewati kota Surabaya, yaitu Sungai Brantas yang saya kasih warna biru itu mengaliri kota Surabaya. Nah, sungai ini ternyata sudah dicemari oleh pasukan dari Sultan Agung. Ya, jadi dia memang sengaja membuat orang-orang di Surabaya itu menderita. Di sungai tersebut Sultan Agung menempatkan bangkai hewan, kemudian menempatkan tanaman-tanaman busuk, ya kan, menempatkan aren dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencemari sungai agar saat air sungai itu diminum oleh warga Surabaya, maka warga Surabaya kemudian banyak yang terserang wabah atau terserang penyakit. Dan itu memang benar-benar terjadi di kota Surabaya. Nah, ya, jadi Surabaya sendiri ditaklukkan bukan karena berperang, tapi karena memang orang-orang Surabayanya pada mati, ya kan, gara-gara kena penyakit gitu. Makanya dengan mudah Sultan Agung bisa menguasai kota Surabaya di tahun 1625. Ya, jadi bisa kita bilang bahwa pada masa pemerintahan Sultan Agung, ya selain dia menguasai daerah Jawa Tengah, dia juga menguasai daerah Jawa Timur. Ya, kecuali mungkin daerah Blambangan nih di sini nih. Kenapa ini nggak dikuasai? Karena Blambangan sendiri pada saat itu masih menjadi pusat kekuasaan orang-orang Hindu ya atau orang-orang Bali di Jawa bagian timur. Nah, Blambangan ini kalau sekarang daerahnya ada di Banyuwangi ya, jadi ujung paling timur Pulau Jawa seperti itu. Setelah Sultan Agung menguasai Surabaya dan juga Jawa bagian timur, kemudian pandangan dari Sultan Agung mulai melirik ke Jawa bagian barat, ya kan? Di mana di Jawa bagian barat ada sebuah wilayah yang sangat menggiurkan bagi Sultan Agung. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Banten. Ya, jadi Sultan Agung ini udah menguasai Jawa bagian timur, dia masih ngincer Jawa bagian barat, ya kan? Nggak ada puas-puasnya nih orang nih. Ya, di mana dia mengincar Banten karena Banten memiliki pelabuhan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dan Banten juga merupakan wilayah yang menghasilkan lada dalam jumlah yang sangat banyak dan lada itu harganya sangat
bersaing ya kan di pasaran Eropa. Makanya si Sultan Agung ini ya mau nih ngincer yang namanya Banten. Dan pada saat itu Banten sendiri dikuasai oleh Kesultanan ya kan, namanya Kesultanan Banten. Ya, tapi sebelum menguasai Banten tentunya ya perlahan demi perlahan kekuasaan dari Sultan Agung atau kekuasaan dari Mataram itu bergerak ke arah timur, di mana pada saat itu ya perlahan demi perlahan juga yang namanya Mataram menguasai wilayah Cirebon ya. Kesultanan Cirebon pada saat itu berada di bawah pengaruh dari Mataram. Begitupun wilayah Priangan nih atau wilayah Bandung ya kan. Kalau sekarang wilayah Bandung nih, Bandung, Sumedang, Ciamis ya, itu masuk ke dalam pengaruh dari Sultan Agung. Nah, jadi bisa kita kasih warna nih, warna coklat sebagai warna kekuasaan dari si Mataram. Ya, rasanya dengan melihat kekuasaan Mataram yang sebegini luasnya, ya kan rasanya bukan hal yang begitu sulit untuk mengalahkan yang namanya Kesultanan Banten. Tapi tunggu dulu ya kan. Di Batavia sendiri, sejak tahun 1619, Batavia menjadi wilayah kekuasaan dari Vereniging Oost-Indische Compagnie atau VOC. Nah, jadi sebelum Mataram menguasai kota Banten atau menguasai Kesultanan Banten, maka dia harus lewat perairan milik VOC. Nah, disinilah tantangan Sultan Agung bahwa dia harus menghadapi kenyataan ya sebelum menguasai Banten, daerah yang dicita-citakan, dia harus menghadapi musuh yang agak berat yaitu Vereniging Oost-Indische Compagnie yang bermarkas di Batavia. Kalau mau menguasai Banten, maka dia juga harus mengalahkan VOC terlebih dahulu. Nggak mungkin VOC ngasih jalan buat Sultan Agung menguasai Banten. Ya kan, ini sangat tidak mungkin. Dan pada akhirnya Sultan Agung mau tidak mau melakukan kebijakan penyerbuan Batavia, di mana dia mengirimkan pasukan atau armada perang Mataram untuk mengalahkan VOC di Batavia sebelum dia menguasai wilayah Kesultanan Banten. Ya, jadi VOC pada zaman Sultan Agung dijadikan musuh utama oleh Sultan Agung ini. Nah, kurang lebih Sultan Agung sendiri menyerang VOC atau menyerang Batavia sebanyak 2 kali. Yang pertama terjadi tahun 1628 dan yang kedua terjadi di 1629, seperti itu. Ya, sebagai pelengkap perlu kita ketahui bahwa pada saat itu Batavia atau VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Koen ya atau JP Koen, seperti itu. Sedangkan Mataram tentunya dipimpin oleh Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Dalam 2 kali kesempatan Sultan Agung menyerbu Batavia, yaitu benar-benar dimaksimalkan oleh Sultan Agung dengan mengutus para prajurit terbaiknya dan juga para panglima-panglima perang terbaik dari Mataram, ya, atau panglima terbaik yang dimiliki oleh Mataram. Dalam penyerangan yang pertama yang terjadi tahun 1628, Sultan Agung menurunkan 2 panglima perang terbaik yang dia punya. Yang pertama itu bernama Tumenggung Bahu Reksa, ya, Bahu Reksa. Nah, ini nama dari Panglima Angkatan Laut ya milik Mataram yang terkenal juga nih namanya, bahkan dijadikan nama salah satu jalan di kota Bandung ya kan. Nah, kemudian selain Tumenggung Bahu Reksa ya Sultan Agung juga mengirimkan Pangeran Mandureja ya Mandureja untuk menyerang Batavia di tahun 1628. Tapi sayang, serangan dari mereka berdua ini ya menemui kegagalan dan Sultan Agung pun harus kalah di serangan yang pertama. Ya, kenapa kok mereka bisa gagal? Alasannya adalah karena pasukan Mataram pada saat itu ya terlalu kelelahan, kemudian mereka juga kelaparan saat di Batavia. Akhirnya banyak di antara mereka yang jatuh sakit atau meninggal karena kelaparan sebelum mereka berperang melawan tentara VOC. Nah, setelah kalah perang di kesempatan yang pertama, Tumenggung Bahu Reksa dan juga Mandureja, saat mereka pulang ke Mataram, ya mereka kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Sultan Agung. Ya, jadi Sultan Agung ini benar-benar apa ya orangnya ya, ambisius, kemudian agak sedikit kejam juga dan wah tidak pandang bulu nih. Bahkan panglima terbaik yang dia punya pun ya harus dihukum mati. Ya kalau dianggap tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian dalam kesempatan yang kedua, 1 tahun berikutnya, tahun 1629, Mataram tidak ingin lagi mengulangi kekalahan yang sebelumnya. Pada masa ini, ya Mataram mengirimkan pasukan ke VOC atau ke Batavia, dan pasukan milik Mataram pada saat itu dipimpin oleh seorang adipati dari daerah Priangan yang bernama Adipati Ukur. Nah, jadi ya Adipati Ukur ini yang sekarang dijadikan nama salah satu jalan populer di kota Bandung, itu merupakan seorang adipati atau penguasa daerah
ya, yang adanya di Priangan nih, daerah sini ya kan, di zamannya Sultan Agung. Nah, Adipati Ukur itu ditugaskan untuk memimpin pasukan Mataram menyerang ke Batavia. Dalam serangan yang kedua ini, pasukan Mataram sendiri sudah mengantisipasi ya agar tidak terjadi kelaparan seperti di serangan pertama. Maka pada saat itu pasukan Mataram membangun lumbung-lumbung padi di sepanjang Cirebon dan juga Karawang nih. Jadi mereka bikin lumbung padi di sini. Ya, tapi ternyata ya aktivitas membangun lumbung padi Mataram di wilayah sini sudah diketahui oleh VOC. Akhirnya apa? Akhirnya lumbung-lumbung padi yang ada di sini dihancurkan sama si VOC. Dan saat Mataram bertempur di bawah pimpinan Adipati Ukur di tahun 1629, tetap saja pasukan Mataram mengalami kelaparan karena logistik mereka nih, bahan makanan mereka ya kan yang harusnya mereka dapat makan, ya mereka akhirnya kelaparan juga nih di Batavia dan akhirnya pasukan Mataram pun dalam serangan yang kedua kalah dan Adipati Ukur karena dia tahu kalau dia kalah maka akan dihukum mati ya akhirnya dia nggak pernah balik lagi ke Mataram dan dia akhirnya malah jadi pemberontak di wilayah Priangan untuk memerdekakan orang-orang Priangan dari Mataram seperti itu ya saking takutnya dihukum mati nih sama si Sultan Agung seperti itu. Nah, inilah kisah dari penyerbuan Batavia yang pernah dilakukan oleh Sultan Agung dalam usahanya melawan VOC ya untuk menguasai wilayah Kesultanan Banten di tahun 1628 sampai tahun 1629.